memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lagu rohani. Jangan lagi lah lagu dunia. Wih. Masih ada di sini yang suka lagu duniawi? Nggak ada? Ngaku aja lah. Paling-paling kita salibkan saudara hari ini. Masih ada lagu duniawi? Lagu India. Tunjang he si melekete. Ketumbar bawang jahe. Cane-cane. Jadi saudara pun, masih ada lagu duniawi? Jangan lagi lah. Lagu rohani lah. Bilang sama temannya, jangan kau lagu-lagu dunia lagi. Lagu dunia itu satu, paling lagu sedih. Ya kan? Lagu patah hati. Lagu ditinggal pergi. Lagu apa lagi? Lagu susah hati. Gak ada lagu dunia itu yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin teguhlah keyakinan kami, semakin kuatlah iman kami, semakin bertumbuh dewasa kami semuanya. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih, sebelum saudara dibaptiskan, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Amin. Sebagai dasar kita untuk dibaptiskan, supaya saudara juga tahu kenapa saudara dibaptis. Nah, saudara yang kekasih, pertama sekali kita lihat dulu perkataan baptis. Ya. Bahasa Yunaninya baptiso. Nah, saudara yang kasih, apa artinya? Baptis atau baptiso. Ini perlu dulu paham. Amin. Terutama juga adik-adik kami ini, ya, harus paham, ya. Jadi baptis berasal dari kata baptiso, bahasa Yunani. Artinya apa? Ditenggelamkan, dicelupkan, atau menguburkan. Itu artinya. Haleluya. Jadi bukan dipercik. Ya. Kalau dipercik, tidak ada di Alkitab dikatakan dipercik. Bahasa Yunaninya apa dipercik? Rantijo. Jadi tidak ada bahasa Inggris, bahasa Karo, bahasa Batak. Nggak ada berkata rantijo. Haleluya. Tetapi baptiso. Ya, jadi kita kan mau melakukan firman. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang kita kerjakan. Haleluya. Jadi bukan rantijo. Tidak ada di Alkitab dikatakan dirantijolah engkau, tidak ada. Tapi dibaptisolah engkau. Dibaptiskan, menguburkan, ditenggelamkan, menanamkan. Apa yang dikuburkan? Semua dosa-dosa kita, kutuk dosa yang kita terima, dikuburkan semua. Itulah maksudnya baptisu. Menenggelamkan dosa, menenggelamkan hidup lama, kebiasaan buruk, ditenggelamkanlah semua. Amin. Nah, sebagaimana Yesus juga bangkit dari kematian, ya namanya juga dikuburkan, ya.
Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, lalu bangkit. Jadi saudara dibaptis, ditenggelamkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Amin. Tidak dikuburkan terus. Jadi nanti saudara di kolam renang Bunga Nabotar tidak ditenggelamkan terus, tapi kurang mantap. Nggak kamu nakin? Tidak dikuburkan terus, tapi dibangkitkan. Berapa lama nanti dicelupkan? Siapa yang punya request? Pak, aku mau dicelupkan dulu 1 jam. Ada yang punya request? Oh, aku jangan 1 jam Pak, nanti bokap mati hondon. 1 menit Pak, 1 menit. Orang dicelupkan 1 menit pun bisa gak bernafas lagi. Bisa dison maradian. Nggak lama. Jadi ini baptisan air, baptiso ini menenggelamkan dosa-dosa ini, nggak usah lama-lama, berapa detik aja. Setelah didoakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lu bangkit lagi. Paling 3-4 detik lah. Haleluya. Kalaupun saudara pengen dicelupkan 1/2 jam, saya pun nggak mau mencelupkan dia 1/2 jam. Nanti pulang-pulang pakai ambulan pula, ya kan? Nah. Jadi itulah dia artinya baptiso atau dibaptis. Bilang sama temannya, dibaptis itu menenggelamkan dosa-dosa kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, dikuburkan semuanya itu, dosa-dosanya itu. Ya. Kutuk di dalam diri kita itu dikuburkan. Jangan lagi kita terkena kutuk. Nah, saudara yang kasih, siapakah yang harus dibaptis? Jadi bukan anak-anak, itu satu yang pasti, bukan anak-anak, tetapi orang yang percaya, itu pertama. Amin. Siapa yang dibaptis? Orang yang percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan Yesus. Jangan percaya sama setan. Kalau percaya sama setan belum bisa itu dibaptiskan. Amin. Nah, tanya dulu temannya, kau percaya sama Tuhan atau percaya sama setan? Percaya sama siapa? Sama Tuhan. Ya. Jadi jangan mau digoyahkan, jangan mau dibimbangkan. Percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Markus 16 ayat 16. Ada di layar ya. Markus 16 ayat 16. 2, 3, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dikatakan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, dibaptis diselamatkan. Haleluya. Nah, jadi kalau belum percaya sama Tuhan Yesus nggak boleh lah dibaptis dan belum layak menerima keselamatan. Jadi supaya kita layak menerima keselamatan, percaya dulu kita, baru dibaptiskan, menenggelamkan, menguburkan dosa-dosa kita, maka kita layak menerima sorga, layak menerima keselamatan. Haleluya. Jadi dikatakan siapa yang percaya. Anak-anak bisa nggak percaya? Nggak bisa. Kadang-kadang kan jadi salah kaprah orang membaptiskan anak-anak ini. Dan bisa jadi itu salah. Ya nggak boleh lah. Dari katanya saja pun sudah nggak pas. Lalu ada alasan. Yang penting kan ada airnya Pak Pendeta. Bukan asal-asalan.
Jadi nggak sakral lagi baptisan itu. Amin. Jadi bukan asal ada airnya. Yang penting Pak Pendeta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Enggak pula begitu. Harus sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Baptiso, menenggelamkan dosa-dosa, bukan dipercikkan. Dan anak-anak tidak percaya. Pernah saudara, ini kan ini guru tasawuf ini kan ada anaknya kan, kecil kan? Nah, anugerah namanya anugerah. Anugerah giatnya, anugerah apa? Oh, anugerah Immanuel. Nah, sudah, kalau ditanya, anugerah, kau percaya sama Tuhan Yesus? Sipi mana kan? Belum bisa dia percaya. Ayo ngomonglah kau anugerah. Biar dibaptiskan kau. Diam aja dia. Namanya juga masih kecil. Balita. Jadi kadang-kadang orang Kristen, anak-anak dibaptiskan dengan percikan. Yang penting ada airnya. Yang penting ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya enggak juga begitu. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang sudah percaya. Bagaimana dengan orang bisu, Pak? Ya, orang bisu kan bisa menulis. Ya kan? Oh, kita tulis, percayakah kamu sama Tuhan Yesus? Saya tuliskan. Ya, saya percaya sama Tuhan Yesus. Nah, bisa dibaptiskan. Haleluya. Bagaimana dengan orang tuli, Pak? Gak bisa dia dengar. Ya itu, tulis lagi. Dia kan bisa nulis. Kalau dia belajar sekolah luar biasa kan tahu dia menulis. Nah, jadi saudara yang kekasih, yang sudah percaya baru bisa dibaptiskan. Amin. Haleluya. Nah, anak-anak itu diapain? Jadi nanti Pak Pendeta nggak dibaptiskan anak-anak ke sorga nanti. Kalau mati nanti macam mana? Matius 19 ayat 14. Diapain anak-anak itu? Matius 19 ayat 14. Yuk, silakan saudara baca, tengok di layar. Kuat-kuat ya, baca ya. 1, 2, 3 ya. Kemana anak-anak itu? Markus 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14. Baca lagi ya, dengan kencang. Markus 10 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi anak-anak tidak dibaptis, tapi diserahkan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkatinya. Haleluya. Ini anugerah kapan mau diserahkan ini? Bilang nanti ya, kapan mau diserahkan, biar kita doakan. Kita serahkan sama Tuhan Yesus. Itu dia kalau anak-anak. Jadi kalau dia meninggal Pak Pendeta kemana? Ya kalau udah diserahkan ke sorga lah. Jadi begitu lahir cepat-cepat aja serahkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Itu satu lagi, Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16.
Sudah dapat? Enggak ada. Lukas 16 ya kalau nggak salah. Lukas 18. Lukas 18 ayat 16. Dapat dong? Oke, yuk 2, 3 ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi bukan hanya satu ayat. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah yang poin pertama, siapa yang harus dibaptis? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Baru yang kedua apa? Bertobat. Yang kedua apa saudaraku? Bertobat. Kalau belum bertobat macam mana? Sebenarnya kalau belum bertobat belum bisa dia dibaptis. Tapi kalau sudah ada kerinduannya mau bertobat, belum pun 100%, tapi sudah ada kerinduan. Sudah ada kerinduan. Ya boleh. Saudara sudah punya kerinduan untuk bertobat? Amin. Atau belum mau bertobat? Siapa yang sudah punya kerinduan untuk bertobat? Coba angkat tangan. Iya, berarti sudah bisa dibaptiskan. Tapi kalau saudara gininya, gak usah lah pendeta, gak usah dulu aku bertobat. Ada gak orang begitu? Ada. Udah pun sakit dia, napasnya sudah. Kita bilang, bertobat ya Pak, terima Yesus ya. Artinya bagaimana? Gak mau dia bertobat. Kenapa dia gak mau? Ya banyak hal lah itu. Mungkin dia merasa Tuhan itu gak baik sama dia. Karena sakitnya itu, karena gak sembuh-sembuh mungkin. Dia marah sama Tuhan. Jadi kalau kita bilang percaya sama Yesus ya Pak, gak mau dia. Bertobat ya Pak, gak mau dia. Kecuali yang di sini nih semua ini mau bertobat. Haleluya. Haleluya. Kan itu tadi Markus 16 ayat 16. Kisah 2 ayat 38 mengatakan bertobat. Yuk yang kedua ini ya. Kisah 2:38. Kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua apa? Bertobat. Nah, jadi penting ini bertobat ini. Jadi kalau selama ini dia pikiran dosa, mulutnya mulut orang berdosa, tangannya tangan orang berdosa, kakinya kaki orang berdosa, apa lagi? Matanya mata orang berdosa, kurang kencang, bertobat. Mulut orang berdosa itu mulutnya kayak apa? Nomor berapa itu? Mulut orang berdosa ya bohong, salah. Ya kan? Apalagi? Menggosip. Apalagi? Ada yang tukang gosip sini? Sekarang gosip keren. Dari HP. Gosip dia. WA-WA-an sama kawannya. Si Anu begini-beginilah.
si anu begini-beginilah. Bukan mulut lagi. Sekarang ada gosip yang canggih. WA. Chatting. Nah, di sini nggak ada. Sini baik-baik semua. Haleluya. Itu. Jadi kalau mulut berdosa, mulut orang berdosa tangan berdosa, contohnya ngapain? Mencuri. Nah, dan yang lain-lain. Kaki berdosa, contohnya apa? Contohnya apa kalau kaki berdosa? Jalan ke kedai tua. Oh ya boleh lah, boleh. Apalagi kaki berdosa itu kayak mana? Jalan ke kedai tua ya, jalan ke tempat dosa lah ya. Ya, menunjang orang, ya kan? Menyepa orang. Ya, tuh. Karena dia pemain karate, mungkin pengen ngetes dia. Nah, jadi semua orang di karatenya, ya, termasuklah semua kan, termasuk juga kakinya kan gitu. Di sini nggak ada. Dulu itu, ya kan Pak Sembiring? Mana Pak Sembiring? Dulu ya Pak ya? Iya, dulu. Sekarang sudah jadi anak Tuhan, kakinya menginjil selalu. Jadi Pak Sembiring ini tiada hari tanpa menginjil. Cari jiwa. Haleluya. Iya, itu kaki kita ini sekarang. Jadi dirubah. Kalau dulunya mulut ini mulut berdosa, sekarang berubah jadi mulut berkat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lagu rohani. Jangan lagi lah lagu dunia. Wih. Masih ada di sini yang suka lagu duniawi? Nggak ada? Ngaku aja lah. Paling-paling kita salibkan saudara hari ini. Masih ada lagu duniawi? Lagu India. Tunjang he si melekete. Ketumbar bawang jahe. Cane. Jadi saudara pun, masih ada lagu duniawi? Jangan lagi lah. Lagu rohani lah. Bilang sama temannya, jangan kau lagu-lagu dunia lagi. Lagu dunia itu satu, paling lagu sedih. Ya kan? Lagu patah hati. Lagu ditinggal pergi. Lagu apa lagi? Lagu susah hati. Gak ada lagu dunia itu yang memberkati. Cobalah lagu-lagu dunia yang memberkati, lagu apalah coba? Gak ada kan? Semua punya arti dan makna pesan tersendiri tentang masalah hidupnya. Itu kalau lagu dunia. Tapi kalau lagu rohani punya kuasa. Nah ini. Ya kalau lagu rohani punya kuasa, berarti kita pilihlah lagu rohani. Amin. Itu sebagai tanda orang bertobat. Haleluya. Mau bertobat? Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Betul? Tanya dulu temannya, mau sungguh-sungguh tobat enggak? Mau katanya? Mau. Iyalah.
Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat kita diberkati, semakin cepat kita, saudaraku yang kasih, boleh bisa juga kita membawa orang lain lagi kepada Tuhan. Saya bersyukur kelas 2 STM saya di Kampung Baru, saya selamat. Saya syukur sekali cepat saya diselamatkan Tuhan. Haleluya. Selamatnya tahu saudara macam mana? Mau nonton bioskop. Jadi mau nonton bioskop di Simpang Limun. Bioskop apa namanya itu dulu? Bioskop Ria kalau nggak salah. Bioskop Ria. Malam minggu. Anak sekolah ini menonton bioskop. Dulu kan masih ada bioskop. Jadi pulang pula orang gereja. Terhalanglah saya di situ. Ini orang-orang sorga, biarlah dulu lewat dulu. Kami bilang. Ternyata ada teman saya di situ. Jadi kami lagi nunggu-nunggu sambil merokok, ini kan di dekat situ. Ada yang kenal sama saya. Dia bilang sama kawannya, itu temanku, satu kampungku katanya. Tapi lupa-lupa ingat aku katanya. Tapi cobalah kita panggil dulu ya. Aku panggil dia, kau lihat. Kalau dia nengok, berarti betul lah itu kawanku. Lalu dipanggil nama saya. Eko. Saya tanya, isi naing nama Jui. Oh iya, dia nengok, kata kawan itu. Betul lah dia itu, temanku itu. Lalu didatanginya lah saya. Mulai dari situ dilayani. Besoknya dibawa gereja. Terus saudaraku, ya dibawa komsel, bawa muda-mudi, bawa hari Minggu. Sabar mereka, kadang-kadang main peta umpet kami. Sengaja saya melarikan diri karena memang belum siap untuk bertobat. Tapi mereka sabar. Sekarang dia hamba Tuhan di Bekasi. Baru sebulan yang lalu kami jumpa. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih, bertobat. Semakin cepat kita bertobat, semakin baik. Kenapa? Kenapa semakin cepat bertobat semakin baik? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau tahunya kita kapan mati, ya. Tanya, tanggal berapa kau mati? Atau tahun berapa kau mati? Tahun 2050. Masih lama. Udahlah, dosa pun nggak masalah. Si lamanya kau mati. Ada di sini tahu kapan dia meninggal? Dikasih tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ada? Nggak ada. Vincent nggak tahu. Apalagi si Marta ya, nggak ada tahu ya. Apalagi si Elsa. Nah, ini 3 diva ini. Ini artis giat ini. Bukan hanya orang ini ya, penyanyi 3 diva. Jadi mengapa kita semakin cepat semakin baik, semakin cepat bertobat semakin baik, semakin bagus? Karena nggak tahu kapan kita mati meninggalkan dunia ini. Karena kapan saja bisa kita mati meninggalkan dunia ini. Betul? Iya. Bisalah ada yang tiba-tiba naik pesawat, pesawatnya jatuh. Adalah yang tiba-tiba saudaraku yang kekasih, ada bencana, tanah longsor lah, apalah. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah sungguh-sungguh, kemana kita kalau mati meninggalkan dunia ini? Ke sorga. Udah pasti ke sorga. Bukan cara matinya ya, kalau cara matinya ya terserah. Amin saudaraku. Mau matinya kadang tidur dia, udah berangkat.
Mau matinya lagi naik pesawat, pesawatnya jatuh ke laut. Bukan cara matinya. Tetapi kita sudah bertobat, memiliki Yesus, meninggalkan dosa. Saudaraku, kalau mati kita ke sorga. Saudaraku yang kasih, itu yang paling penting. Itu sebabnya segera, selagi muda ini, jangan saudara bilang aku masih SMP-nya. Enggak, sebenarnya enggaknya perlu kali aku dibaptis. Jangan. Sudah betul ini apa yang saudara buat. Amin, saudaraku. Yang penting apa? Percaya, itu pertama. Percaya kepada Yesus. Yang kedua, bertobat. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Kenapa kita perlu bertobat? Dulu saya gini, nggak benar itu dikatakan kalau kita belum malua. Dulu ada istilah kami malua. Sebelum malua itu dosa ditanggung orang tua, nggak ada itu. Mulai dari gitu lahir ke dunia, seperti si Anugerah Giat. Oh, Anugerah Himano ya. Ya, begitu lahir dia sudah hidup dalam dosa. Bukan ada orang tua menanggung dosa kita, enggak, salah itu. Dari mana pula? Apa pula ayat Alkitabnya, pendukungnya itu kalau kita lahir masih ditanggung orang tua dosa kita? Enggak ada itu. Haleluya, saudaraku. Oleh karena itu perlu kita bertobat. Amin. Nah, jadi mengapa kita perlu dibaptis? Karena Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis. Dari segi kemanusiaannya, ini ya, Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Buktinya apa? Ya buktinya 100% manusia, dia lelah, capek, tidur. Betul ya? Kenapa jadi manusia? Karena kalau Tuhan datang dalam kekudusannya, gak ada yang bisa hidup. Mati kita semua. Makanya harus jadi manusia dia. Amin. Kan itu kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat aku. Musa kepengen kali dia. Ya kan? Kita pun pengen ya lihat Tuhan kan? Sama seperti Musa. Pengen, Tuhan izinkanlah aku melihat wajahmu. Apa kata Tuhan? Musa, gak ada yang bisa tahan melihat kemuliaanku, kekudusanku. Dunia penuh dosa, Musa. Kalau manusia melihat aku, matilah mereka. Tapi bayang-bayangku, masih bayang-bayangannya, akan kutunjukkan kepadamu. Lalu, lewatlah Tuhan. Sebentar aja, seperti mesin fotokopi itu, ya, dilihat oleh Musa, langsung muka Musa itu bercahaya seperti matahari. Orang yang melihat Musa pun, kenapanya muka Musa ini? Kenapanya muka Musa ini? Seperti matahari. Gak ada yang sanggup melihat wajah Musa. Itu masih punggungnya atau bayang-bayangnya. Jadi gak ada yang sanggup melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini dia dari segi kemanusiaannya, memberi teladan. Yesus sendiri dibaptis. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Segi ketuhanannya apa? Ya memang harus dibuktikan lah. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Satu, tidak berdosa. Amin. Apalagi? Ya,
Dia membangkitkan orang mati. Ya kan? Dia mati, pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke sorga. Dan kitab suci agama lain mengatakan juga bahwasanya nanti Yesus ini hakim. Nah, itu salah satu pendukung ketuhanan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus yang adalah manusia di dunia ini pun dibaptis, yang tidak berdosa pun dibaptis, apalagilah kita. Haleluya. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes. Ya, jadi ada buktinya ya, Yesus dibaptis. Jadi merupakan teladan bagi kita. Kalau dia dibaptis, kita juga harus dibaptis. Amin. Kemudian mengapa kita harus dibaptis? Karena baptisan itu adalah perintah. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi perintah Tuhan juga ini. Baptisan ini perintah Tuhan. Bilang sama temannya, baptisan ini perintah Tuhan. Ya kalau namanya perintah ya harus dijalankan, kan begitu. Coba saudara karyawan disuruh bos, kerjakan ini. Lalu saudara bilang, bos jangan perintah-perintah lah bos. Gitu. Suka-suka akulah di sini kerja. Enggak. Suka-suka kita kerja dipecat. Hati-hati, suka-suka hidup di dunia ini. Gimana? Mau dipecat? Mau dipecat? Mau dipecat Tuhan? Kan gitu ya. Di dunia ini kalau kita suka-suka kerja sama orang, kerjakan ini kata bos. Janganlah gitu bos. Aku mana yang kusukai aja lah yang kukerjain. Bisa gitu? Gak bisa. Hidup ini juga punya aturan. Apa yang dituliskan di sini juga harus kita kerjain. Jangan mentang-mentang gak ditengok Tuhan itu. Hidup kita suka-suka. Ada aturannya. Amin. Nah jadi ini dikatakan baptisan ini perintah. Jadi gak boleh kita suka-suka. Kalau perintah mari kita jalankan. Kita patuhi. Bilang sama temannya, baptisan perintah Tuhan, mari kita patuhi. Haleluya. Apalagi saudaraku, mengapa kita harus dibaptis? Karena baptisan adalah tanda pertobatan. Nah ini udah diterangkan tadi ya. Ya. Masih tanda pertobatan. Perlu saudara yang kasih. Ya. Apalagi baptisan adalah lambang kita bersatu dengan Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bukan lagi dia saja, tapi Kristus hidup di dalam. Amin. Haleluya. Nah, Roma 6 ayat 3 sampai 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam satu hidup yang baru. Mau hidup yang baru, sorga? Maka kita dikuburkan bersama Yesus di dalam baptisan, dan Yesus bangkit, kita juga bangkit dari antara orang mati, atau bangkit dari baptisan air. Kita hidup dalam satu hidup yang baru.
Mulai dari situ bertobat sungguh-sungguh lah. Jangan lagi melakukan dosa. Nah, saudaraku, itu dia baptisan air. Ada yang mau bertanya? Nanti ada pertanyaan saudara, bilang sama Ibu Gembala. Amin? Mana kurang jelas, tanyakan. Nah, sekarang mengenai baptisan Roh Kudus. Jadi kalau ada yang baptisan air belum jelas, bisa nanti ditanyakan. Amin? Baptisan Roh Kudus. Perlukah baptisan Roh Kudus? Apa itu baptisan Roh Kudus? Pernah dengar baptisan Roh Kudus? Pernah? Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi gunanya baptisan Roh Kudus ini punya kuasa. Kita punya kuasa. Bilang sama temannya, gunanya baptisan Roh Kudus ini kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kalau polisi pakai seragam, ya mulai dari pangkat rendah sampai jenderal, kalau dia pakai seragam polisi, kurusnya dia, kurus ceking, ya, jalan pun udah gini-gininya, tapi dia stop truk yang besar, tronton. Ini ada seragam polisi ya. Dia stop, prit, stop. Maka truk itu harus berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Karena punya kuasa. Ada seragam polisi, ada pangkatnya. Padahal supir truknya itu gemuk, kekar, gini jalan. Ada apa, Pak? Polisi bilang, SIM, surat-surat, tunjukkan dulu. Dia punya kuasa. Kalau sudah mati pajaknya, dia tilang. Amin. Kalau lebih muatannya, saudaraku punya kena tilang. Atau SIM-nya sudah mati, kena tilang. Atau surat-suratnya nggak beres, bisa berurusan dengan polisi. Walaupun polisinya kurus kering, tapi karena seragam itu dia punya kuasa. Kita nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita punya kuasa, kita bisa apain? Satu, kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk mendoakan orang sakit sembuh. Kalau kita usir setan, setan pergi. Kuasa untuk memberitakan Injil. Sehingga kalau kita ngomong firman Tuhan, beritakan Injil, orang selamat. Haleluya. Nah, jadi baptisan Roh Kudus ini perlu nggak? Perlu nggak untuk kita? Siapa yang nggak mau Roh Kudus? Abed, siapa mau Roh Kudus? Mau.
Si ini mau Roh Kudus, si Jenius mau Roh Kudus. Nah, si apa? Banggul apa? Storus mau Roh Kudus. Ah, si anak Pak Cindy siapa namanya? Efta mau Roh Kudus? Ya. Roh Kudus itu bukan sejenis es krim. Haleluya. Jadi, saudaraku, betapa penting Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu dia. Singkatnya, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu kuasa. Gak usah panjang-panjang. Mau berkuasa? Mau? Penuh Roh Kudus. Berkuasa untuk menolak dosa. Perlu Roh Kudus. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, nanti janji tinggal janji hidup kita ini. Natal nanti ataupun Desember mandok hata semua keluarga kan, mandok. Aku berjanji tidak malas lagi, kata anaknya. Satu lagi, aku berjanji tidak lagi melawan orang tua. Lagi, aku berjanji inilah terakhir kali aku melakukan dosa. Berjanji. Hari pertama iya, seperti malaikat kudus. Hari kedua bukan seperti malaikat lagi. Sudah turun derajatnya. Seperti apa? Seperti Eborus. Sudah turun derajatnya. Hari ketiga turun lagi kesungguh-sungguhannya. Bukan seperti Eborus lagi. Seperti apa? Seperti pendeta. Hari keempat, tadi hari ketiga ya. Hari keempat bukan seperti pendeta lagi. Sudah seperti sintua. Hari kelima enggak seperti sintua lagi. Seperti perhangir. Samanya itu ya? Sama itu? Oh, lebih tinggi perhangir. Oh. Perhangir dulu lah berarti. Lama-lama enggak lagi sungguh-sungguh. Lama-lama balik lagi, tenggen lagi, mabuk lagi. Belum seminggu, hari Sabtu Minggu dah. Itu kalau tidak punya kuasa. Kalau tidak punya kuasa, enggak tahan, kita enggak nyanggup. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, andalkanlah Roh Kudus untuk mengikut Tuhan, untuk bertobat. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, bagaimana caranya? Rindu. Apa saudaraku? Mau penuh Roh Kudus? Rindu. Lapar. Kalau lapar perlu makan supaya dikenyangkan. Kalau haus perlu minum supaya dipuaskan. Rindu, haus, lapar akan Tuhan, akan Roh Kudus. Rindu, pengen Tuhan, penuhkanlah aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Aku pengen punya kuasa supaya iblis tidak bisa mengikat aku, kutuk tidak bisa menimpa aku. Amin. Dan aku sanggup menjalani hidupku ini, gak stres aku Tuhan. Hidup di dunia ini gak stres karena ada kuasa padaku. Haleluya. Jadi rindukanlah. Amin saudaraku. Orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah bertobat, saudara yang kasih. Karena kalau kita minta Roh Kudus diberikan. Amin. Lukas 11 itu ayat 9 sampai 13. Kalau ada seorang bapak anaknya saudaraku yang kekasih minta ikan, ya, nggak dikasih ular. Kalau minta telur, nggak dikasih kalajengking. Itu bapak dunia.
Kalau kita minta Roh Kudus, Tuhan penuhkan aku, maka Tuhan beri. Amin, saudaraku. Terimalah dengan iman. Amin. Terima dengan iman. Jangan takut. Jangan takut berbahasa roh. Jangan takut mengangkat tangan, berkata-kata. Saudaraku yang kekasih, menyembah Tuhan, jangan takut. Kalau kita minta Roh Kudus yang datang, bukan setan. Amin. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus? Ya? Rindukan. Minta dengan iman. Mulai berdoa, mulai buka mulut. Kalau orang lapar buka mulut atau tutup mulut? Kalau orang haus buka mulut atau tutup mulut? Buka mulut. Supaya apa? Supaya kenyang, supaya dipuaskan. Jadi kalau kita rindu Roh Kudus, mari kita buka mulut menyembah Tuhan. Mula-mula bahasa Indonesia. Boleh, silahkan. Kusembah Kau Tuhan, kumuliakan Kau Tuhan. Engkaulah juru selamatku, kota bentengku. Fokus sama Tuhan ya, jangan fokus sama masalah. Oh, haleluya, haleluya. Jangan dengar-dengar kanan kiri. Menyembah Tuhan, jangan. Fokus. Jangan sebentar-sebentar dibuka matanya. Gak usah. Kalau banyak uang saudara bawa, ya kantongi. Siapa tahu di gereja juga ada tukang copet. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau. Mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, lama-lama saudara penuh Roh Kudus. Amin. Itu nggak diajar-ajari. Cuman kalau mulai aja keluarkan suaranya. Bahasa Indonesia pun nggak masalah. Jangan atau gini. Sekali-sekali dilirik kanan kirinya. Jangan gitu. Nggak bisa penuh Roh Kudus orang seperti itu. Kecuali Roh Kudus ini nggak ada manfaatnya, nggak usah. Tapi dikatakan tadi Roh Kudus itu kuasa. Amin, saudaraku. Haleluya. Dunamis artinya apa? Kuasa. Dinamit itu berasal dari kata dunamis. Ada satu kekuatan, satu kuasa. Jadi sangat perlu kita baptisan Roh Kudus ini. Amin. Ya kalau dibaptis air kan di air celupkan, itu tanda kita bertobat. Tapi kalau kita nggak penuh Roh Kudus, 100 kali celup pun sia-sia, nggak ada gunanya. Haleluya. Ini intinya, ini Roh Kudus itu harus saudara terima supaya saudara bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sudah ngerti? Sudah bisa merindukan Roh Kudus? Nanti angkat tangan, sembah Tuhan, bahasa Indonesia dulu. Haleluya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jangan malu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Baptisan air, kami hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan yang membaptiskan saudara. Tetapi baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang membaptiskan saudara. Dia yang membaptiskan, minta kepadanya. Kami sebagai alat untuk mendoakan saudara.